adik-adik semuanya, baik apa kabar? Nah, jadi pada video kali ini di sini saya akan membahas materi mengenai fungsi trigonometri. Nah, jadi kita langsung saja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai grafik fungsi sinus, yaitu dengan fungsi y itu sama dengan sin x. Nah, pertama kita buat dulu tabelnya. Nah, jadi di sini saya masukkan nilai alfa itu dari minus 360 derajat sampai sudut 360 derajat. Nah, untuk nilai sin alfanya di sini saya buat dulu dari sin 0 derajat. Nah, sin 0 derajat itu nilainya sama dengan 0. Lalu sin 90 derajat itu sama dengan 1. Lalu sin 180 derajat itu 0. Lalu untuk sin 270 derajat itu minus 1, dan sin 360 derajat itu sama dengan 0. Lalu untuk sin minus 90 derajat sama dengan minus 1. Lalu sin minus 180 derajat itu sama dengan 0. Lalu sin minus 270 derajat itu sama dengan 1. Dan sin minus 360 derajat itu sama dengan 0. Nah, lalu gambar ini merupakan gambar grafik fungsi sinus. Nah, jadi sesuai dengan tabel, nah untuk 0 derajat itu nilai sinnya sama dengan 0. Nah, 0 derajat itu pada posisi ini. Baik, kita tulis dulu nilai sudut-sudutnya ya. Jadi di sini 0 derajat, ini 90 derajat, lalu di sini 180 derajat, lalu ini 270 derajat, lalu yang ini 360 derajat, lalu yang ini titik minus 90 derajat, lalu yang ini minus 180 derajat, lalu yang ini minus 270 derajat, dan yang ini minus 360 derajat. Nah, itu untuk koordinat x-nya. Lalu untuk koordinat sumbu y-nya di sini 1 dan di sini minus 1. Nah, selanjutnya kita perhatikan nilai 90 derajat. Nah, ini kita tarik garis dulu ya supaya kelihatan. Nah, nilai 90 derajat itu nilai y-nya itu sama dengan 1. Maka nilai sin 90 derajat itu sama dengan 1. Nah, itu sesuai dengan tabel. Lalu untuk 180 derajat di sini terlihat bahwa nilai y-nya itu 0. Nah, nilai sin 180 derajat maka nilainya sama dengan 0. Sesuai dengan tabel. Lalu untuk 270 derajat kita perhatikan. Nah, ini saya tarik garis dulu ya. Nah, sudah. Di sini terlihat bahwa nilai y pada alfa 270 derajat itu nilainya itu sama dengan minus 1. Nah, ini sesuai dengan tabel. Begitu juga seterusnya. Lalu kita coba yang minus 90 derajat. Nah, minus 90 derajat di sini kita tarik garis. Nah, sehingga didapat nilai y itu sama dengan minus 1. Maka nilai sin dari minus 90 derajat itu sama dengan minus 1. Nah, itu merupakan grafik fungsi dari sinus. Baik, selanjutnya adalah grafik fungsi kosinus, yaitu dengan fungsi y itu sama dengan cos x. Jadi sama, pertama kita buat dulu tabelnya. Nah, untuk tabel sini saya masukkan nilai alfa itu dari minus 270 derajat sampai 360 derajat dengan selisih 90 derajat 90 derajat. Nah, maka untuk nilai cos, nah dari sudut-sudut istimewa itu kan kita sudah tahu bahwa nilai cos 0 derajat itu sama dengan 1. Lalu nilai cos 90 derajat itu sama dengan 0. Nah, lalu untuk cos 180 derajat itu nilainya sama dengan minus 1. Nah, lalu untuk cos 270 derajat nilainya sama dengan 0. Lalu untuk cos 360 derajat itu sama dengan 1. Nah, lalu untuk cos minus 90 derajat itu nilainya sama dengan 0. Lalu untuk cos minus 180 derajat itu nilai cosnya sama dengan minus 1. Lalu untuk cos minus 270 derajat itu nilai cosnya sama dengan 0. Nah, ini merupakan gambar grafik fungsi untuk kosinus. Nah, jadi di sini saya buat dulu untuk koordinat x. Dari minus 270 derajat
minus 180 derajat, minus 90 derajat, 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Lalu untuk Y itu di sini minus 1 dan di sini 1. Nah, lalu kita perhatikan. Jadi misalnya untuk nilai alfa itu 0 derajat. Nah, 0 derajat itu pada titik ini kita lihat pada 0 derajat itu nilai dari sumbu Y-nya itu sama dengan 1. Maka nilai cos 0 derajat itu sama dengan 1. Nah, begitu juga dengan sudut-sudut yang lainnya. Misalkan 90 derajat. Nah, 90 derajat posisinya ada di sini. Nah, nilai Y-nya itu sama dengan 0. Artinya, cos dari 90 derajat itu sama dengan 0. Lalu, selanjutnya itu misalkan untuk titik 180 derajat. 180 derajat ini kita tarik garis. Nah, maka akan didapat nilai Y itu sama dengan minus 1. Nah, maka untuk nilai cos 180 derajat nilainya itu sama dengan minus 1. Nah, begitu juga seterusnya sampai 360 derajat. Nah, lalu untuk yang minus 90 derajat itu juga sama. Untuk yang minus, nah titik minus 90 derajat itu ada di posisi ini. Nah, minus 90 derajat itu kita lihat bahwa nilai Y-nya itu kan sama dengan 0. Nah, berarti nilai cos dari minus 90 derajat itu sama dengan 0. Nah, itu merupakan grafik fungsi kosinus. Nah, lalu selanjutnya untuk grafik fungsi tangen, nah itu juga sama. Di sini saya buat tabel dari minus 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, dari sudut istimewa kita sudah tahu bahwa nilai dari tangen 0 derajat itu sama dengan 0. Lalu nilai tangen 90 derajat itu tak terhingga. Lalu untuk 180 derajat nilai tangannya itu sama dengan 0. Lalu tangan 270 derajat itu sama dengan tak terhingga. Dan 360 derajat nilai tangannya sama dengan 0 lagi. Lalu untuk minus 90 derajat itu nilai tangannya tak terhingga. Lalu untuk tangan minus 180 derajat 0. Dan nilai tangan untuk minus 270 derajat itu sama dengan tak terhingga. Nah, ini merupakan grafik tangen. Nah, jadi pertama saya gambar dulu ya sumbu X. Kita tulis dulu titik-titiknya. Jadi ini titik 0 derajat. Lalu ini titik 90 derajat. Lalu ini titik 180 derajat. Lalu ini titik 270 derajat. Ini titik 360 derajat. Lalu untuk yang negatif itu di sini merupakan titik minus 90 derajat, lalu titik ini merupakan minus 180 derajat, dan titik ini merupakan minus 270 derajat. Nah, lalu di sini kita perhatikan ya. Jadi misalkan untuk alfa 0 derajat itu 0 derajat pada titik ini. Nah, di sini kita dapatkan bahwa nilai Y itu sama dengan 0. Nah, lalu lanjut untuk tangen alfa 90 derajat. Nah, titik 90 derajat itu ada di sini. Nah, kita perhatikan nilai Y. Nah, nilai Y di sini itu nilainya tak terhingga. Karena di sini jika kita tarik garis terus, dia tidak akan menemukan ujungnya karena dia tak terhingga nilainya. Sehingga nilai dari tangen 90 derajat itu sama dengan tak terhingga. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk 180 derajat, ini nilai sumbu Y-nya itu berpotongan di sini. Nilai Y-nya itu sama dengan 0. Maka nilai tangen 180 derajat itu sama dengan 0. Nah, begitu juga untuk sudut-sudut yang lainnya, seperti itu. Nah, ini untuk grafik tangen. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk umum fungsi trigonometri. Nah, bentuk umum fungsi trigonometri itu yang pertama untuk fungsi sinus fx itu sama dengan A sin k dikali x ditambah alfa.
X plus minus alfa plus minus B. Lalu yang kedua untuk fungsi cos, fx itu sama dengan A cos K dalam kurung X plus minus alfa plus minus B. Lalu untuk yang C, yaitu untuk fungsi tangen. Nah, untuk tangen itu fx sama dengan A tan K dikali X plus minus alfa plus minus B. Nah, dari bentuk umum tersebut, maka kita bisa mencari nilai maksimum dan juga nilai minimumnya. Jadi, untuk nilai maksimum itu dapat kita cari, yaitu sama dengan nilai mutlak A ditambah B. Dan nilai minimum itu sama dengan minus nilai mutlak A ditambah B. Nah, jadi tanda minus atau positif yang ada pada grafik fungsi untuk nilai A itu tidak berpengaruh. Jadi untuk A itu diberikan tanda mutlak. Jadi walaupun dia minus, kita anggap dia positif. Nah, lalu dari nilai minimum dan nilai maksimum ini, maka kita akan bisa mendapat nilai amplitudonya, yaitu dengan menggunakan rumus amplitudo itu sama dengan setengah dikali nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, lalu kita juga bisa mencari nilai periodenya dengan menggunakan rumus. Nah, untuk nilai periode itu untuk grafik fungsi sinus dan cos itu nilai periodenya itu sama dengan 2V per K. Lalu untuk grafik fungsi tangen itu nilai periodenya dapat kita cari dengan rumus V per K. Nah, V itu sama dengan 180 derajat. Nah, jadi periode ini apa? Nah, periode ini merupakan waktu yang ditempuh untuk mendapat satu buah gelombang. Seperti itu. Nah, lalu untuk nilai alfa, nah, alfa itu jika nilai alfa itu positif, artinya grafik tersebut itu akan bergeser ke kiri. Dan jika nilai alfa negatif, maka grafik akan bergeser ke kanan. Nah, lalu untuk nilai B, nah jika B positif, maka grafik itu akan bergeser ke atas. Dan jika nilai B itu negatif, maka grafik akan bergeser ke bawah.